Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami lagi kelompok 4 akan menyampaikan pembahasan kita pada hari ini, yaitu dengan judul Resolusi Konflik dan Perdamaian. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Resolusi konflik dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian resolusi konflik. Resolusi konflik adalah sebuah bentuk dari kemampuan yang dimana digunakan untuk menemukan sebuah cara di dalam penyelesaian sebuah masalah atau sebuah konflik yang dimana terjadi antar individu dengan cara yang sukarela. Kemudian dari sebuah resolusi tersebut yang dimana didapatkan sebuah hasil daripada berbagai macam kesepakatan yang berasal dari pihak yang dimana memiliki konflik yang dilakukan cukup oleh para pihak yang dimana berkonflik ataupun akan dapat melibatkan orang ketiga yang netral, adil dan juga bijak yang akan dapat membantu penyelesaian sebuah konflik. Selanjutnya, teori-teori resolusi konflik. Yang pertama, dialog. Kata dialog berasal dari bahasa Yunani dia dan logos yang artinya pembicaraan dua pihak. Dialog diartikan sebagai pembicaraan dua belah pihak atau lebih untuk saling berdiskusi bertujuan untuk saling memberi informasi. Untuk melakukan dialog, kedua belah pihak yang terlibat harus memperhatikan beberapa pedoman dalam dialog, yaitu yang pertama utuh dan otentik, kedua saling terbuka, ketiga adanya pijakan yang sama atau titik temu, dan yang keempat tujuan, yaitu untuk saling memahami. Yang kedua, negosiasi. Secara etimologi, negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu negotiation, yang artinya suatu perundingan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Negosiasi adalah proses perundingan dua pihak yang berkonflik, baik sifatnya individu maupun kelompok, untuk mencari solusi penyelesaian bersama yang saling menguntungkan. Syarat-syarat untuk melakukan negosiasi yaitu bersedia membagi kepentingan bersama, yang kedua bersifat sukarela, dan yang ketiga saling dipercaya. Tujuan dilakukannya negosiasi adalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah bersama dengan mendiskusikan perbedaan yang ada sehingga mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan. Yang ketiga, mediasi. Mediasi artinya menengahi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, mediasi artinya suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Untuk melakukan mediasi ada 3 tahap yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pre-passion. Beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini yaitu perkenalan atau pengecekan pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan mediasi dan kesepakatan pihak untuk memulai proses mediasi. Yang kedua, mediation session, yaitu proses yang termasuk dalam tahapan ini yaitu opening, stories, agenda, option, agreement, dan closing. Dan yang ketiga, follow up, yaitu pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan oleh kedua belah pihak yang berkonflik dan dituangkan secara bersama-sama dalam perjanjian tertulis. Dan yang keempat, phase building. Definisi phase building menurut Johan Galtung adalah upaya yang mencoba mengembalikan keadaan akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan
komunikasi antar pihak yang terlibat dalam konflik. Selanjutnya, perdamaian. Damai merupakan suatu situasi yang di dalamnya terdapat keadaan yang aman, kelegaan, sukacita. Damai merupakan suatu situasi yang di dalamnya terdapat keadaan yang aman, kelegaan, sukacita, persahabatan, senang, dan sebagainya yang dianggap baik dan indah dalam hidup manusia, bahwa semua manusia ingin hidup di dalamnya. Maka, untuk mencapai suasana itu dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan perdamaian. Johann Galtung mendefinisikan perdamaian adalah transformasi konflik terhadap non-kekerasan. Untuk itu, damai atau perdamaian dapat dirumuskan sebagai suatu situasi tanpa kekerasan yang berdampak pada rasa aman secara fisik dan batin dalam jiwa yang dinikmati manusia. Perdamaian dapat terlihat dengan jalinan hubungan antar individu, kelompok, dan lembaga yang menghargai keragaman nilai dan mendorong pengembangan potensial manusia secara utuh. Selanjutnya, perdamaian sebagai suatu proses. Perdamaian adalah suatu proses, artinya suatu pertarungan multidimensional yang tidak pernah berakhir dalam usaha untuk mengubah kekerasan. Baik mereka yang setuju dengan penggunaan paksaan termasuk kekerasan maupun mereka yang menganut anti kekerasan sepenuhnya, dan sebagian besar pihak lain di antara kedua pilihan tersebut setuju bahwa perdamaian harus ditegakkan. Baiklah, langsung saja yang selanjutnya yaitu cara-cara untuk memulai perdamaian. Cara-cara untuk memulai perdamaian terbagi menjadi 4. Yang pertama, berhenti, yakni berpikir sebelum bertindak. Berpikir sebelum bertindak merupakan hal terpenting dalam mengelola konflik. Perlu dilakukan analisa sebelum melakukan tindakan. Bila tujuannya untuk melakukan intervensi dalam konflik dan berusaha mengubah konflik menjadi lebih baik, perlu dilakukan analisis dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang kedua, lihat diri sendiri. Lihat diri sendiri merupakan hal yang terpenting juga, yakni dengan melihat diri sendiri atau kelompok sendiri dan mempertimbangkan apakah perlu berubah agar mampu melakukan intervensi dalam konflik secara efektif. Pertimbangan ini penting dan perlu secara terus-menerus dipikirkan apapun tujuannya, yaitu untuk mempengaruhi masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, dengarkan, yakni apa yang dikatakan orang lain dan apa kata hati sendiri. Dengan membayangkan, maka akan muncul ide sebagai tindakan yang efektif dan akan lebih mudah dilakukan. Bahkan mungkin akan lebih mencegah konflik atau kekerasan. Bahkan mungkin akan dapat mencegah atau mengantisipasi dan membuat rencana untuk mengatasi berbagai rintangan atau perubahan yang mungkin akan muncul. Kemudian yang terakhir, memulai dari tempat sendiri dan terus melakukan tindakan baru. Pekerjaan atau status mungkin dapat menjadi jalan pembuka untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Dalam hal ini, perlu adanya keyakinan bahwa selain masih banyak yang mendukung yang dapat diajak kerjasama untuk mewujudkan hal tersebut. Budaya perdamaian dibentuk oleh nilai-nilai, sikap, dan perilaku serta cara-cara hidup yang dibangun atas dasar prinsip anti kekerasan dan rasa hormat terhadap hak-hak dan kemerdekaan setiap orang. Dalam budaya perdamaian,
Kekuasaan berkembang bukan dari laras peluru, tetapi dari partisipasi, dialog, dan kerjasama. Dalam budaya perdamaian, setiap orang memiliki identitas global yang tidak menggantikan identitas lainnya, seperti gender, keluarga, masyarakat, kelompok etnis, atau bahkan kewarganegaraan. Tetapi, yang dikembangkan di atasnya yaitu bentuk-bentuk identitas. Jika ada kontradiksi antara identitas-identitas, memiliki komitmen untuk menyelesaikan tanpa kekerasan. Budaya seperti ini menolak kebencian, memusuhi bangsa lain, rasisme, dan menganggap orang lain sebagai musuh. Budaya perdamaian tidak dapat dipaksakan dari luar. Budaya perdamaian itu merupakan proses yang berkembang dari dalam sistem keyakinan dan tindakan mereka sendiri dan berkembang dengan cara berbeda di setiap negara. Perkembangan ini dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan tradisi. Yang selanjutnya, akar perdamaian. Perdamaian merupakan kata yang mempresentasikan dua hal, yakni makna sakralitas dan idealitas. Kebahagiaan hidup di mana perdamaian merupakan kondisi ideal yang diharapkan oleh setiap kelompok masyarakat. Praktik perdamaian merupakan upaya jangka panjang dalam masyarakat dalam kaitannya dengan upaya kelola konflik, identitas, dan kepentingan. Praktik perdamaian berarti kondisi sempurna suatu hubungan sosial yang ditandai oleh absennya konflik kekerasan, kesalingpahaman, dan penghormatan atau perbedaan, serta keadilan sosial. Atas dasar tersebut, menjadikan perdamaian pada dasarnya berhulu pada suatu pemahaman tentang keharmonisan hidup bermasyarakat yang menjadi tujuan utama hidup manusia. Selanjutnya, jenis perdamaian. Jenis perdamaian ada dua, yakni perdamaian positif. Perdamaian positif berarti terpenuhinya rasa aman dan keadilan ekonomi dari sistem yang berlaku sampai terhapusnya diskriminasi ras, etnis, dan agama oleh struktur sosial. Strategi perdamaian yang digunakan dalam perdamaian positif ini yaitu dengan mengadakan usaha perubahan diskriminasi struktural. Selanjutnya yang kedua, perdamaian negatif. Perdamaian negatif dapat ditemukan kapanpun ketika tidak ada perang atau bentuk-bentuk kekerasan langsung yang terorganisasi. Dua konsep berbeda dari perdamaian melahirkan konsep perdamaian menyeluruh. Perdamaian menyeluruh yaitu upaya melakukan penggabungan konsep perdamaian positif dan negatif. Pandangan perdamaian menyeluruh yaitu usaha mengontrol dan mengelola kehidupan secara kontinu daripada yang sesaat dengan mereduksi seluruh pada bentuk-bentuk yang sederhana. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.